benar. Oke, selamat siang Pak Fikra, ketemu lagi kita ya. Ya Pak, Sehat-sehat aja ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini terima kasih nih bisa gabung. Nggak apa-apa, walaupun ini cuma satu orang ya. Ya Yang Pak, lain kayaknya nggak ada yang keburu atau gimana, saya nggak tahu. ya, Tapi gini aja, kita intinya yang kita akan sharing hari ini Pak, itu kan berupa eh, dalam menghadapi suatu krisis ya. Krisis itu bisa apa saja ya. Bisa yang pandemi COVID maupun apa-apa juga. Termasuk juga kita antisipasi tahun depan kan prediksinya akan ada global resesi ya, resesi. ekonomi ya. Nah, ini kita akan coba sharing. Nah, intinya saya nggak akan terlalu lama di teori, hanya memberikan gambaran ya Pak Fikra. Ya, Kalau ada pertanyaan langsung potong aja nggak apa-apa. Nah, oh karena ya, nanti saya akan masuk ke intinya. Karena yang namanya apa ini business turnaround tuh, kalau ngomong teori konsep tuh banyak, artikel, bacaan, textbook lah segala macam banyak. Tapi kan yang kita butuhkan yang memang bisa kita aplikasikan dan kita jalankan ya. Gitu kan, gitu. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang konseptual teoris. Oke, kita mulai aja. Nah, ini kita udah kenal Pak Vika. Nah, ini agenda hari ini ya. Jadi kita akan mulai memperkenalkan apa sih namanya bisnis turnaround itu apa ya. Kemudian ada yang 7 step. Nah, ini step itu macam-macam ya Pak Fikra. Ada yang ngomong 5 step, ada yang ngomong 10 lah segala macam. Tapi yang saya pakai adalah yang memang saya pernah lakukan. Ya, saya pikir cukup 7 step. Kemudian nanti strateginya bagaimana. Kemudian juga tipsnya. Apa yang perlu, apa sih kalau ngomong Indonesia, kisi-kisi ya. Tips itu kisi-kisi. Seperti itu ya. Dan nanti paling akhir saya akan sharing mengenai kasus yang real ya Pak Fikra menghadapi krisis dan bagaimana kita lakukan dan hasilnya seperti apa. Jadi ini yang kita akan share sama-sama ini sebenarnya bisa applicable untuk semua industri. Semua industri. Jadi apapun industrinya termasuk UKM, resto itu bisa ya. Oke. Nah, sekarang secepat mulai aja saya ya. Nah, ini kira-kira yang saya ingin gambarkan di sini, satu bisnis turnaround itu kan ini kita menghadapi pandemi krisis itu kan menurun ya Pak Buka ya, turun. ya Pak. Nah, kalau kita turun kan yang otomatis yang langkah yang kita pertama survive dulu, ya kan? Kita harus tetap bertahan dulu dong, jangan sampai mati kan ibaratnya kan? Iya, iya. Survive dulu, sambil survive itu kita harus melakukan sesuatu sehingga kita bisa bounce back itu adalah naik kembali kan? Kira-kira kan gitu kan? Iya, iya. Nah, setelah survive, kemudian kita mulai bisa bertahan lah, bisa bertahan, mulai naik lagi ya, terus kemudian ya kita growing ya, kita apa namanya tumbuh gitu ya. Iya. Ini siklusnya secara sederhana saya gambarkan seperti ini. Ya. Nah, kita mulai saja dengan business turnaround management itu apa sih ya. Nah, sebelum itu saya ingin Pak Fikra udah pernah dengar namanya VUCA, VUCA. Sering Iya ya? Pak. Nah, Iya pernah. ini bahwa sekarang ini dunia ini adalah volatility itu adalah nggak menentu ya, apa namanya sangat nggak stabil itunya gitu ya. Iya. Kemudian ketidakpastian ya, karena perubahan sangat cepat ya, dan semua sekarang kompleks ya, karena yang kita hadapi bukan cuma satu dua masalah, tapi banyak hal yang masalah dan hanya kan ambiguity itu ada sesuatu itu yang kurang jelas ya, kita Yang jelas ya. harusnya A atau B kan kita nggak begitu jelas ya. Nah, di dalam VUCA ini yang diperlukan tuh kita harus cepat melakukan adaptability, bisa melakukan perubahan secara cepat gitu, dan fleksibel. Jadi kita jangan kaku lah gitu kan. Jadi ini ya ibaratnya open mind lah, apa namanya terbuka ya gitu ya. Oke, jadi hanya intro aja supaya karena ini adalah dunia yang kita saat ini kita hadapi Pak Fikra. Mau nggak mau ini memang kita hadapi. Ya contohnya ya pandemi inilah ya. Oke. Nah, sedangkan business turnaround management sendiri itu sebenarnya secara gampang itu adalah kita melakukan evaluasi terhadap bisnis kita. Kan kita saat ini turun ya. Kita harus mengevaluasi
apa yang menyebabkan itu turun? Nah, faktornya banyak, ya. Kemudian kita harus segera mungkin membuat satu langkah corrective action, solusi untuk segera keluar dari situ, ya. Nah, ini adalah yang namanya business turnaround management, secara singkat begitu, ya. Nah, kapan yang namanya langkah turnaround itu harus dilakukan? Ya gampang ya, kita artinya saat menghadapi krisis sudah pasti, ya, saat sekarang, ya. Kemudian perubahan di dunia industri, perubahan dunia teknologi misalnya, ya, yang berhubungan dengan supplier mungkin, ya, juga perubahan dari customer demand, permintaan customer itu juga itu yang pada saat itu, karena bisa saja customer sekarang berubah keinginannya, betul ya, yang tadinya cukup puas dengan produk kita atau jasa kita, nanti satu saat dia bisa nggak puas lagi. Nah, saat itulah yang akan kita harus melakukan evaluasi atau introspeksi. Nah, bisa juga disebabkan pada saat di mana manajemen itu internal tapi ini ya tidak efektif, ya, itu. Jadi itu mengenai kapannya, ya. Nah, ini disebut ada satu statement bahwa dalam menghadapi krisis itu kita nggak bisa memakai mindset bahwa business as usual, Pak. Nggak bisa. Kan kita dulu pernah lakukan itu gampang, dulu kita lakukan langkah ini aja. Kita sekarang nggak boleh, karena belum tentu sama masalahnya. Kompleksitas dari satu masalah nggak bisa sama, nggak mungkin sama. Jadi ini harus kita hilangkan dalam menghadapi krisis. Jangan, kalau bahasa kita, jangan anggap enteng. Kira-kira gitu. Jangan kita anggap enteng, ya. Jadi jangan kita dulu pernah menghadapi ini, kita lakukan aja seperti dulu. Nah, itu nggak bisa. Harus merubah mindset kita. Itu responsnya. Kemudian di dalam menghadapi krisis ini juga sebaiknya itu Bapak itu membentuk satu tim, Pak. Contohnya kalau sekarang COVID ini Satgas, Pak. Satgas kan melibatkan banyak sekali fungsional, kan departemen-departemen, kan, bukan hanya kesehatan saja, tapi ada departemen apalagi lah, ya, macam-macam, ya. Ya, kalau di sini misalnya kita dari supply chain, kemudian customer, bagian finansial dan lain-lain, kita harus membentuk satu tim, karena pada dasarnya kalau krisis menghantam perusahaan itu kan yang terkena semuanya, betul kan? Iya. Bukan hanya dari sisi sales atau marketing aja, ya kan, produknya kan, karena semuanya ini satu bisnis proses itu harus dianalisa semua. Nah, ini paling bagus membentuk tim walaupun kecil, tapi tim itu mewakili fungsional. Kalau pabrik misalnya ada bagian produksi, ada bagian distribusi misalnya, ada bagian pemasaran, keuangan, ya, dan sebenarnya SDM pun juga harus terlibat. Ini lebih ideal sekali kalau dibentuk task force, ya. Nah, langkah apa dalam melakukan turnaround ini, Pak? Kalau saya kecepatan tolong itu aja, Pak. Iya. Dan dipotong aja, Pak, nggak apa-apa, Pak. Kan Iya. kebetulan kita cuma sama Bapak jadi bisa santai, ya. Nah, ini yang mau nggak mau yang paling gampang, Pak. Kita mengevaluasi strategi kita, Pak. Yang selama ini kita jalan, kita harus mengevaluasi ulang. Apakah masih pantas, cocok apa enggak? Terutama dalam menghadapi krisis ini, misalnya. Contohnya lah, kalau misalnya tadinya kan banyak sekali kita lihat di restoran. Restoran sebelum pandemi kan ya namanya orang datang ke restoran, ya kan? Tapi begitu pandemi kan orang nggak berani, betul kan? Iya. Nah, kita harus mengevaluasi. Nah, gimana dong caranya? Masa kita mau diem aja? Misalnya salah satunya yang kita lihat ini kan, yang akhir-akhir ini kita lihat kan menjadi online, kan, betul kan? Akhirnya kan online dari offline. Itu misalnya satu contoh konkret, kan? Dan online bukan main boomingnya, ya. Nah, juga pada saat krisis itu kita juga ada kalanya harus melakukan suatu langkah-langkah emergency dalam rangka survival tadi, Pak, untuk tetap bisa hidup. Jadi sebelum kita bisa mendapatkan satu langkah yang pasti, kita harus melakukan yang namanya survival itu dulu, emergency. Nah, pada dasarnya kalau kita mesti yang namanya turnaround management ini, Pak,
biaya itu pasti ada yang dibutuhkan ya. Nah, ya, sehingga kita harus memikirkan juga likuiditas kita, Pak. Ya, yang nanti kita akan ke belakang kita akan saya jelaskan Ya. likuiditas kita itu bagaimana keadaan keuangan kita. Kalau bisa juga kalau punya hutang ya sesegera mungkin kita apa ya namanya kita restructuring dari hutang kita kalau punya hutang. Ya, gitu ya. Dan berikutnya juga yang terpenting juga di dalam bisnis turnaround ini, Pak, itu komunikasi. Nanti saya akan banyak bicara komunikasi di belakang, karena komunikasi ini salah satu kunci keberhasilan, Pak. Jadi ini pengalaman saya, walaupun kita buka pakai metode canggih-canggih kayak apapun juga ya, Pak ya. Kalau kita komunikasinya itu nggak bagus, ini justru yang nggak akan jalan, Pak, itunya. Apa? Langkah apapun ini sangat penting. Jadi ini komunikasi dengan semua stakeholders ya, Pak ya, dengan pihak-pihak yang terkait ya. Kemudian juga kita mengevaluasi juga. Tadi kita sudah sebut financial model kita tadi. Ya, misalnya tadinya kita bisa saja ya jadi offline jadi online. Kemudian tadinya kita B2C tadinya jadi B2B, begitu ya kira-kira ya. Nah, tergantung industri kita. Nah, juga sedapat mungkin kita harus secepat mungkin mengkolek, menagih. Kalau kita sempat jual pakai apa ya namanya kredit ya misalnya, nggak cash ya kita secepat mungkin menagih supaya kita dapat ada uang cashnya, karena uang cash itu sangat kita butuhkan untuk melakukan proses turnaround ini, Pak ya. Dan apabila ada aset-aset yang enggak produktif ya, yang bukan core, itu juga bisa dijual untuk membantu tingkat likuiditas kita ya. Nanti di kasus saya di belakang nanti saya akan perlihatkan itu salah satu langkah yang dilakukan. Oke. Terus, nah ini saya rasa kita setuju semua ya Pak ya, bahwa bisnis turnaround itu harus kita lakukan daripada kita bangkrut. Setuju kan ya Pak ya? Ya. Kita diam aja kita bangkrut, betul kan? Ya nggak mau dong, ya kan? Iya. Jadi kita mau nggak mau harus lakukan, karena kita harus melakukan perubahan ya, gitu ya. Nah, sehingga bisnis turnaround management ini pada dasarnya Pak itu adalah melakukan perubahan, Pak, ya, transformasi. Jadi ada kalanya perubahan itu harus total, bukan perubahan sedikit tapi total transformasi, ya. Nah, itu nanti di kasus yang kita akan share sama-sama itu terlihat jelas bahwa transformasi inilah yang dilakukan sehingga bisa berhasil ya. Jadi pada dasarnya itu ya. Jadi kalau orang lain semua ngomong bisnis turnaround itu ya pada dasarnya transformasi Pak. Transformasi usaha. Kalau di kasusnya Pak Fitra ya mungkin perlu juga dievaluasi ulang, bukan berarti itu yang sekarang dijalankan itu salah atau tidak benar, tapi kalau kita bisa menemukan satu strategi yang lebih tepat dan optimal, kenapa kita nggak lakukan, betul kan? Karena untuk supaya lebih cepat pertumbuhan satu, yang kedua juga ini Pak, pada saat kita mengevaluasi ini, Bapak juga harus sudah mulai mengantisipasi Pak akan adanya krisis tahun depan. Apa saja yang harus disiapkan, yang harus dilakukan, Pak. Saya dengar dari Pak Aryo kan, Pak Fika dalam proses lagi mulai migrasi memakai Accurate ya Pak ya, dari yang Iya, lama Pak. ya. Nah Iya, itu iya. satu langkah yang bagus Pak, karena Accurate itu sangat-sangat bagus, saya sendiri sudah tahu ya. Jadi itu justru Accurate itu akan sangat membantu Bapak dalam nanti melakukan strategi ke depan. Kenapa? Karena dari POS nanti Bapak itu bisa langsung cepat tahu semua kan. Dari POS-nya itu bisa langsung profit and loss-nya, ya kan? Dari misalnya ada satu resto atau dua resto, langsung bisa tahu. Dan di resto itu apa? Nah, otomatis semua perubahan bisa dilakukan strategi, maksud saya perubahan bisa dilakukan ke depan. Nah, demikian untuk mengantisipasi ke depan. Begitu Pak ya. Oke ya. Kira-kira masih bisa ya ngikutin ya Pak ya sampai sini ya. Ya, Pak. Oke. Mantap, Nah, Pak. sekarang kita masuk ke step langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk melakukan turnaround yang sukses lah begitu ya. Nah, ini yang pertama adalah yang tadi sebenarnya sudah saya singgung ya.
kita harus mereview atau mengevaluasi ulang bisnis model yang kita saat ini lakukan, Pak. Apakah perlu dirubah atau tidak? Kemudian apakah perlu adanya penyempurnaan, perbaikan atau tidak? Ini nanti materi Pak Fikra juga akan dapat ya, materi saya Oh akan iya, Pak. kirim ya. Jadi itu saya akan kirim. Kemudian ya semua kita harus review Pak semuanya. Cara kita, kalau kita selama ini bagus kok penjualan kita, nah kalau kita kenapa turun? Gitu. Jadi kita harus evaluasi ulang di bisnis model kita ya. Kemudian hal kedua yang harus kita juga apa namanya review itu adalah biaya, cost sama pricing kita Pak. Ya. Biaya-biaya itu misalnya ya biaya produknya, biaya produksi, biaya orang, biaya distribusi apabila ada ya Pak ya. Ada di dan biaya admin. Ya, ini ya kita harus mereview. Pada dasarnya semua harus kita review. Kenapa? Untuk survive Pak. Apakah kita harus melakukan penghematan? Kalau kita mau melakukan penghematan di bidang apa? Atau misalnya harga kita jika kita perlu evaluasi. Ya, misalnya karena ya sekarang suasana udah berubah sama sekali gitu ya. Ya. Ya di sini ya costing pricing itu juga kita harus review ya. Karena ini sangat penting ya. Apakah kita cukup efisien atau tidak ya? Apakah harga kita kemahalan atau cukup? Ya. Ini langkah-langkah ya. Ini kalau ininya Pak, reviewnya ini baiknya secara berkala itu minimal berapa, apakah ada misal per minggu atau gimana Pak? Nah, itu nanti kita akan ke sana, tapi untuk jawab iya. itu ya sebenarnya kalau kita mempunyai satu sistem berapa ya yang baik, itu semakin sering kita melakukan review, itu semakin bagus. Ya, dan itu akan dibantu Pak dengan misalnya accurate nanti yang Bapak akan jalankan. Karena accurate itu sistem itu kan namanya real time Pak. Real time-nya Pak. Ya, itu real time. Jadi Bapak ada perubahan apa langsung kelihatan dampaknya. Jadi kalau Bapak punya planning anggaran misalnya minggu ini sekian, saat itu juga Bapak bisa lihat ini budget yang minggu ini terpenuhi atau tidak. Kalau enggak kenapa? Dengan accurate Pak, ya, dengan accurate. Nah, begitu Bapak sudah tahu bahwa oh ini kok meleset, misalnya ya, anggaran rencana kita minggu ini, Bapak udah tahu juga di mana nih melesetnya Pak. Sehingga Bapak langsung harus melakukan perubahan kan, betul kan? Perubahan kan, supaya nggak meleset lagi ya harus melakukan action kan. Nah itu, nah jadi jawabannya ya kalau kita bisa sesering mungkin, sebenarnya bukan hanya sesering Pak, harus continue Pak, konsisten Pak. Jadi ada memang nanti pihak yang bertanggung jawab ya diberikan tugas itu untuk memonitor itu Pak. Ya kalau misalnya Pak Fikra sendiri nggak mungkin lah karena ada kesibukan banyak ya, tapi mungkin satu orang dikasih tanggung jawab untuk mengevaluasi itu. Ya melototin lah ibaratnya kan, kemudian membuat laporan. Nah itu pertanyaan bagus Pak, karena orang kebanyakan gagalnya di sini. Gitu Pak Fikra. Contoh gini Pak Fikra, kita katakanlah kita bulan depan kita membuat satu budget 100 misalnya aja lah, gitu kan? Kemudian kita masuk ke bulan depan, ternyata kan hanya tercapai 70. Kita tahu kita 30 short, betul kan? 30 short ya. Nah, kebanyakan orang hanya menjelaskan saja 30 shortnya itu karena apa, sudah cukup. Padahal yang penting karena apa memang penting kita harus tahu. Nah, kemudian action apa yang kita harus lakukan untuk 30 ini kan harus dikejar lagi kan? Iya. Karena bulan depan kan Bapak sudah ada budget baru lagi kan? Iya. Nah, Bapak budget baru yang 100 bulan depannya ya tetap harus dicapai, tapi kalau 30 yang ketinggalan ini nggak diapa-apain, nanti selamanya Bapak nggak akan capai target. Betul? Iya kan? Nah, ini tadi dengan melakukan evaluasi review ulang ini akan akan bagus pada yang saat yang sama 30 yang kurang ini istilahnya backlog ya. Ini Bapak kejar kekurangannya. Gitu. Gitu ya, Pak ya? Oke ya. Oke. Nah, berikutnya ini istilah aja. Jadi kita harus mempunyai satu winning proposition, kita mempunyai satu strategi lah kan begitu, karena begini ya.
Bapak kan pasti kita tahu Pak, kalau ada customer membeli produk kita atau jasa kita, customer itu pasti kan juga nggak ada waktu yang luang ya. Dan customer itu kalau dia beli dari kita, pasti dia berhenti beli dari yang lain, betul ya? Gitu kan? Tapi jangan lupa, itu bisa juga terjadi nanti dia stop beli dari kita. Dia bisa beli dari yang lain, itu bisa terjadi Pak. Iya. Nah pertanyaannya kan bagaimana kita mempertahankan supaya customer yang memang customer kita itu jangan lari. Ya kan? Apalagi kita bicara dalam dunia saat sedang krisis, itu Bapak itu penting sekali. Harus maintain Pak. Jangan sampai customer yang existing yang sekarang itu malah lari. Gitu ya. Itu penting sekali. Ya itu caranya gimana ya? Bapak harus secara sampling, Bapak harus datang ke customer tersebut gitu ya. Apakah mereka cukup puas atau tidak dengan performance kita, produk kita ya gitu ya. Oke. Nah, ini hanya istilah aja ya. Ada strategi itu kebanyakan dibilang kalau kita nggak bisa meyakinkan customer, kita bikin bingung customer-nya. Jadi customer jadi bingung gitu. Ya, wah ini beli dari mana, dibeli mana kan istilah gitu. Tapi Pak, gimana dengan daya beli yang menurun gitu? Loh, justru itu. Kalau daya beli yang menurun itu, nanti kan pada Bapak kan sudah bicara dengan customer kan, kira-kira kan. Aduh saya mau Pak, tapi sekarang harganya kemahalan nih, gitu kan. Nah, otomatis itu nanti Bapak dengan tim itu mencari suatu langkah-langkah bagaimana mengatasinya. Nah, saya bisa, ini contoh konkret ya Pak, saya akan share ini dulu terjadi, ini saya dengan Pak Haryo di McDonald, saya supplier McDonald. Saya dulu yang memproduksi burgernya McDonald itu saya. Pak Haryo kan dari McDonald ya. Nah waktu krisis 98, harga itu import itu kan rupiah itu dari 4.500 kan jadi 15.000, betul kan? Iya. Mahal. Kalau kita naikkan harga, McD naikkan harga, customer nggak akan bisa beli. Nah, yang kita lakukan secara tim, artinya McDonald, McD sama tim saya, kita olah, kita ada keluar produk yang lain, Pak. Produk yang lain yang jauh lebih murah sehingga customer tetap bisa beli. Nah, jadi intinya tadi tim yang tadi saya bilang itu penting, Pak. Bapak harus bentuk, ya harus bicara sama-sama tim. Yang fast force itu Pak ya. Fast force terus kreativitasnya gimana? Brainstorming Pak, gitu. Ayo apa yang harus dilakukan? Pokoknya intinya, nah jangan lupa deh, kuncinya harus survive dulu, kan gitu kan? Oh iya. Ya kan? Ya misalnya Bapak, misalnya tadinya masakannya yang memang bagus tapi dagingnya mahal, ya mungkin jadi diganti misalnya kan, ya menunya gitu kan misalnya kalau di resto ya kan begitu. Tapi intinya seperti itu Pak ya. Kalau misalnya daya beli ya, gitu ya. Oke. Nah, ini ada istilah dari dulu namanya Jack Welch, itu dulu CEO-nya General Electric, Pak. Bapak itu harus memiliki dari produk atau jasa Bapak itu adalah kelebihan ya. Kelebihan atau diferensiasi yang membedakan keunggulan produk Bapak. Karena kita kompetisi ketat, Pak. Barangnya bisa sama, Pak, ya. Barangnya bisa sama. Harga mungkin bahkan bisa sama. Tapi kenapa customer itu beli dari mereka bukan dari kita? Nah, supaya customer itu mau beli dari kita harus mempunyai satu keunggulan komparatif namanya. Competitive advantage. Anda kalau beli dari saya, kelebihannya ini. Itu Bapak yang harus bisa menemukan itu dan kemudian menawarkan. Sehingga si Jack Welch bilang, kalau Anda nggak mempunyai satu kompetitif advantage, ya mendingan nggak usah berkompetisi. Kan ibaratnya gitu. Kan masuk akal juga kan? Misalnya kan kalau kita nggak mempunyai keunggulan, apa yang kalau sekarang kalau HP misalnya kalau Samsung misalnya sama apa itu Apple kan mahal, Apple kan itu. Nah, tapi Cina kan lebih murah gitu. Tapi sekarang Cina murah, featuresnya juga lebih bagus kan? Featuresnya nggak kalah sama Samsung sama ini kurang lebihnya ya gitu ya. Nah ini kalau ini kira-kira sama saja Pak. Bapak harus otomatis harus tahu dari customer
Anda apa yang sebenarnya mereka inginkan dari kita dengan sasaran tadi supaya mereka tidak meninggalkan kita, Pak. Gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, itu yang otomatis harus timnya Pak Fikra yang harus mengolah itu dan mencari itu apa solusinya. Ya, sehingga kita bisa menemukan keunggulan kita, ya, keunggulan kita. Jadi selalu melakukan diferensiasi, Pak. Jadi kita harus punya sesuatu yang membedakan kita dari kompetitor kita. Apa? Nah, Bapak yang harus bisa menjawab sendiri. Harus menemukan sendiri, Pak ya. Meng-create sendiri ini, ya, kurang lebih ya. Oke. Nah, ini dalam kita melakukan apa namanya, kan kita datang ke customer ya, kita mau tahu keinginan mereka apa, situasi pasar seperti apa, itu Bapak harus jeli menemukan kira-kira ada opportunity apa. Biasanya kalau kita bicara dengan mereka ya Pak ya, kita pasti akan menemukan sesuatu. Antara lain kenapa kok customer itu beli dari produk kompetitor kita. Nah, ini jadi ibaratnya kita harus jeli ya. Dan kita harus mencatat dan juga ini ada satu disiplin, kalau bisa kalau kita ada apa-apa dicatat Pak. Sebab kalau nggak dicatat itu cuma mengandalkan ini sering lupa gitu kan. Kita bicara catat poin-poin ini ya, customer ini catat biasain. Karena itu kita harus olah kembali ya. Itu sebenarnya jangan sampai opportunity loss ya, kita kehilangan opportunity ya. Oke. Nah, ini yang tadi hubungannya sama Pak Fikra juga. Kita harus mengeset satu target yang jelas, Pak ya. Kita dalam situasi menurun ya. Kita dalam situasi menurun, kemudian kita cari masalahnya apa. Kemudian Pak Fikra sudah ketemu ya masalahnya apa, membuat langkah-langkah perbaikan ya, betul kan? Oh iya iya. Langkah perbaikan ke depan. Nah, langkah perbaikan ke depan ini harus juga dibuat target, Pak. Target di mana pada saat pelaksanaannya Bapak harus monitor. Kerjaan kita itu tidak selesai hanya membuat target, tapi target itu harus dicapai. Satu. Nah, kalau seandainya sampai target baru yang kita buat juga nggak tercapai, itu juga harus dievaluasi kenapa. Jadi ibaratnya ini terus ya Pak ya, rolling Pak ya, terus. Ini terus selalu untuk dilakukan evaluasi terus. Jadi bisa daily, bisa weekly, bisa monthly Pak, tergantung dari situasi kita. Ya dari itu. Tapi intinya ya monitor secara konsisten Pak. Jadi yang harus diingat, kerjaan kita itu tidak selesai pada saat kita membuat action plan. Ya kan? Nah itu orang salah, kadang-kadang sudah melakukan action plan sudah selesai. Nah, pelaksanaan action plan itu sendiri, eksekusinya bagaimana Pak? Dimonitor juga Pak. Dimonitor ya bisa miss lagi, ya kan? Kalau miss lagi ya percuma, nggak akan tercapai lagi target yang awal kan, gitu ya Pak ya. Oke ya. Oke. Sekarang terus ini juga kalau dalam rangka penjualan, kalau bisa ya kita sedapat mungkin kita nagih uang-uang yang belum tertagih secepatnya Pak, karena kita butuh cash ya Pak ya. Dalam hal ini cash itu lebih penting Pak ya. Nah, kita memang ada yang harus di Pak Fikra masih dengar ya? Oh Pak Fikra agak lost tuh. Nah Pak Fikra dengar? Pak Fikra? Dengar Pak? Ini ya apa, mic-nya dibuka Pak, mic Pak Fikra. Ini mic-nya masih mute. Nah. Oh iya. Oke Pak. Oke. Maaf tadi putus. Oke. Nah ini saya gini Pak Fikra, ini penting nih Pak Fikra. Kita bisnis memang penting kita untuk mendapatkan profit ya. Betul ya. Tapi keuntungan saja itu masih kurang. Karena keuntungan itu adalah keuntungan yang berupa cash, Pak. Karena bisa jadi dalam satu bisnis keuntungan itu kan ternyata ada beberapa komponen yang masih berupa piutang, Pak Fikra. Iya. Ya kan? Keuntungannya secara profit besar, Pak. Tapi ternyata piutangnya juga besar.
Berarti apa? Cash-nya masih kecil kan, Pak? Iya. Nah, ini penting, Pak. Karena kalau udah apalagi dalam situasi krisis kita butuh cash-nya kan. Nah, ini kalau masih banyak piutang, usahakan secepat mungkin ditagih, Pak. Gitu. Ini inti dari ini adalah gitu, Pak. Cash flow kita yang penting. Jadi profit itu kan hanya secara paper di catatan ya. Karena Iya betul. ya, karena unsur itu kalau ada utang, kalau memang katakanlah piutangnya juga kecil bagus lah ya. Tapi kan kadang-kadang perusahaan itu profitnya besar, Iya. tapi piutangnya juga besar. Pak, ini mau nanya. Ya. Itu kalau misal di keadaan-keadaan krisis atau sepengalaman Bapak dulu, itu apa ada semacam kita minimal harus cadangan kas di saat krisis itu seperti ini. Itu gimana Pak? Gini, artinya Atau enggak, artinya memang cash itu perlu sebenarnya tidak ada satu apa ya istilahnya aturan baku ya. Iya. Yang mengatakan harus berapa cashnya. Kenapa? Iya, Karena iya. kalau dalam keadaan itu terlalu banyak cash juga nggak bagus, Pak. Ya kan? Karena cash itu kan sebenarnya kita bisa investkan kembali kan ke dalam suatu untuk bisnis kan, begitu kan? Aktivitas bisnisnya ya. Nah, itu nanti Bapak kira-kira kan dari yang dia lihat dari selama ini pengalaman Bapak, ya misalnya lah katakanlah harus berapa banyak ini ya itu yang harus di-maintain, Pak. Dari rata-rata yang selama ini Bapak miliki lah, katakan misalnya perlu untuk keperluan berapa hari minimal, misalnya cadangan 5 hari misalnya, Iya, ya kan? iya. Atau mungkin 10 hari, saya nggak tahu lah. Nah ya itu yang memang harus Bapak cadangan, terutama kalau lagi krisis. Iya. Karena kalau krisis sangat penting, kadang-kadang kan orang udah nggak mau ngasih kredit misalnya belinya, ya kan? Ya kan? Iya, betul Pak. Nah, jadi jumlah absolutnya memang itu nanti memang tim Bapak lah yang harus menghitung sendiri berapa yang berdasarkan selama ini, dan nanti terutama pada saat krisis Bapak harus kasih ekstra, Pak. Itu aja. Kalau Karena tidak menutup kemungkinan rata-rata kayak supplier maunya di cash semua gitu Pak. Oh iya loh, kalau krisis Pak. Kalau krisis ini yang pernah dan sering terjadi. Tadinya kita dapat 30 hari atau 60 hari. Katakanlah 45 atau 60 hari. Kalau krisis bisa-bisa mereka minta 10 hari, Pak. Ya kan bisa saja kan? Nah itu kan tergantung betapa bagus Bapak relationship-nya dengan supplier kan? Iya. Tapi ada kalanya juga supplier nggak mau tahu. Karena mereka harus survive juga kan? Iya. Enggak bisa deh, harus 10 hari. Nah ini yang Bapak harus betul-betul pertimbangkan dengan tim gitu kan. Bagaimana itu. Jadi caranya memanage dan memaintain itu ya memang Bapak yang ngerti. Ya kan? Ya, saya hanya ingin memberikan bahwa jangan terlalu eksesif, jangan berlebihan, tapi juga jangan sampai mepet. Kalau mepet kita, apalagi dalam situasi krisis, kita beli suppliernya mungkin nggak banyak, nanti dia akan kasih ke orang yang mau bayar cash kan misalnya kan betul itu kan daripada kita misalnya. Nah ini yang situasi yang dan itu adalah situasi yang memang sehari-hari dihadapi Pak dalam situasi krisis, gitu ya. Cuman secara umum pada saat krisis ya lebih baik kita pegang cash cukup lumayan lah, asal jangan mengganggu operasional gitu aja. Dan mengganggu hubungan dengan supplier ya Pak ya. Oke ya Pak ya? Iya Pak. Bisa terus ya. Oke. Nah ini udah step yang ke-7. Tadi kan saya bilang ada 7 langkah. Ini 7 langkah yang utama yang kita harus lakukan yang dari tadi mereview tadi ya Pak ya. Nah yang akhirnya adalah kita harus siap dengan cash ya Pak ya. Oke. Nah kita sekarang masuk ke strateginya Pak. Kita masuk ke strateginya. Bagaimana kita melakukannya nih sekarang. Ya Pak ya, oke. Ini kita sekarang strateginya. Pada dasarnya Pak, Bapak membuat satu perusahaan itu kan tujuannya kan 3 ya Pak ya. Meningkatkan sales, meningkatkan profit, juga meningkatkan jumlah customer. Pasti ya. Nggak mungkin yang nggak ada yang ini kan semua usaha pasti tujuannya ini kan. Ya, ini adalah tujuan utama. Nah, di dalam melakukan suatu turnaround ya, itu kembali lagi Pak di sini supaya kita bisa memaintain bisnis kita dan juga bisa melakukan pembalikan usaha kita itu
yang sangat penting ini saya ulang-ulang lagi Pak, diferensiasi Pak. Diferensiasi ya. Jadi Bapak harus bisa menemukan dan memiliki diferensiasi atau keunggulan dari produk Bapak. Itu yang kunci Pak. Ya kan? Iya, Pak. Nah, itu yang kunci. Nah, kemudian ya kita waktu membuat satu strategi untuk turnaround tadi Pak, untuk itu kita harus membuat langkah-langkah yang spesifik ya, yang bisa tercapai ya. Ya, langkah action plan tadi ya Pak ya. Kan kita menemukan masalahnya nih. Tadi kan kita menemukan masalah. Anggap aja tadi Bapak bilang customer bilang harganya daya beli turun gitu kan. Bapak harus mencari solusi dong supaya untuk bisa mengatasi itu apa? Misalnya bisa meng-create produk lain yang lebih harganya bisa lebih murah, terjangkau misalnya. Gitu kan? Nah, itu kemudian Bapak tuangkan ke dalam action plan kan, langkah-langkah aksi. Nah, langkah aksi itu Bapak harus tentukan targetnya, milestone-nya kapan, dan ukurannya apa, ukuran bisa tercapainya. Jadi kan Bapak harus ngasih target ke timnya Bapak kan, ini yang harus dicapai nih penjualannya sekian. Kita udah rubah nih sekarang pricing-nya, misalnya kan. Nah, kita sekarang udah bisa memenuhi harapan customer, misalnya kan seperti itu. Oke, kita set target baru Pak. Kita set target baru yang terukur ya. Kita targetnya misalnya sebulan ini harus dapat berapa. Nah, sebulan ini milestone namanya, waktunya. Jadi Bapak ke tim Bapak kasih tahu misalnya, misalnya tim sales A, oke, kamu sebulan ini kamu harus sampai sekian, ya kan? Kapan? Itu penting Pak, membuat satu target ini. Nanti Bapak harus mengevaluasi ini, ya. Demikian juga dengan tim yang lain, ya, dan produk-produk yang lain, ya. Sehingga kita nanti secara spesifik kita punya langkah yang konkret, kita punya juga langkah itu timingnya ada, waktunya ada, ya, milestone-nya ada, dan ukurannya apa? Itu ukurannya apa, gitu kan? Jadi ada ukurannya, gitu ya. Nah, sehingga kita menghasilkan satu hasil yang memang kita inginkan, ya. Yaitu tentunya ya profit sama cash flow yang bagus ya Pak ya, gitu ya. Ya. Oke. Nah, kalau ini di bawah ini hanya sekedar stressing saja Pak ya, bahwa sangat penting kita itu mempunyai dan melakukan diferensiasi. Diferensiasi itu adalah kunci keberhasilan kita di dalam bisnis kita jangka panjang, Pak. Panjang. Ya, itu intinya. Selama dan diferensiasi itu tidak hanya sekali aja loh, Pak. Karena kan ini kondisi berubah terus kan, betul kan? Iya. Berubah terus kan. Bisa aja kompetitor dia punya satu produk yang lebih menarik, lebih baru lagi, sehingga customer kita pindah ke mereka, ya kan? Nah, kita harus putar otak lagi. Gimana merebut kembali customernya? Istilahnya itu win back, gitu ya. Customernya kita rebut kembali. Caranya gimana? Nah, kita mempunyai satu keunggulan lagi, Pak. Harus di-create, Pak. Harus dibuat keunggulan kita. Ini terus, Pak. Terus, gitu ya. Ini siklusnya terus. Kalau kita mau survive dan mau growing, ya, mau tumbuh. Kalau nggak bisa. Ini kuncinya di situ, Pak, ya. Nah, tadi di dalam melakukan semua ini itu Bapak ingat hanya dua hal. Fokus kepada opportunities. Hal-hal apa yang kira-kira kita bisa lakukan, ya. Ya. Nah, yang kedua, pada saat yang bersamaan kita pasti punya masalah kan? Pasti kan? Iya, Pak. Ya, masalahnya juga kita isolasi. Jangan sampai kita itu malah terlalu fokus ke masalah aja. Habis waktu kita. Habis waktu kita ke masalahnya, ya. Kita harus balance, ya. Kita harus cari opportunity apa yang kita bisa lakukan. Karena kita bicara dengan customer kan. Peluang-peluang apa. Kita juga mempelajari keadaan pasar, ya. Keadaan industri, ya. Itu opportunities kan kita lihat, ya. Nah, caranya kita membuat list, Pak, checklist. Bapak yang lebih tahu detailnya, spesifiknya yang terkait dengan industri Bapak apa. Iya. Ini paling bagus. Nah, masih dengar ya? Ya masih Pak. Oke. Nah, ini tim Bapak harus membuat checklist, ya. Baik itu untuk bisa tahu opportunity-nya apa, maupun misalnya ada masalah gitu. Kenapa?
Ini checklist opportunity tadi Pak ya? Nah, bisa opportunity maupun masalah. Oh, oke Pak. Oh, iya. Kan Bapak yang tahu kan, pada saat Bapak mulai ada suatu perubahan keadaan bisnis, kita harus segera melakukan langkah-langkah kan, tanya ke customer apa, cek kita apa yang kira-kira customer inginkan lah. Kita membuat list kan, bisa pricing, bisa lokasi, bisa apa, service lah, customer service misalnya kan, bisa juga dari produk quality, kualitas dari produk, ya kan, atau distribusi misalnya. Nah ini semua Bapak yang tahu sesuai dengan industri Bapak. Kita buat intinya ini hanya untuk mempermudah dan supaya kita fokus Pak. Oh iya. Nah, jadi kita jangan terlalu ngomong-ngomong aja, tapi kita buat kasih tugas timnya. Kemudian kita ketemu lagi, oke, apa, mana yang bisa kita lakukan dulu. Gampangannya gitulah kira-kira Pak. Untuk buat langkah-langkah kan, ya kan? Nah ini kemudian baru kita membuat perencanaannya Pak. Ya, kita membuat perencanaannya ya setelah kita juga menganalisa situasi keadaan misalnya keadaan keuangan kita ya kan. Ini yang tadi saya bilang go see customer ya Pak ya. Bapak harus juga melakukan kunjungan ke customer untuk mengetahui perubahan kalau ada perubahan preferensi ya dari mereka, karena bisa berubah keinginan customer ya Pak ya. Halo, ini freezing nggak nih Pak Fikra? Pak Fikra? Oke. Jelas ya? Suaranya nggak ada? Ada Pak, ada. Oke. Itu yang tadi saya katakan Pak. Anda kan harus datang ke customer ya, untuk tahu apakah mereka ada perubahan keinginan ya, preferensi ya, gitu ya. Ini yang ini Pak ya. Juga industri Iya Pak ya. Nah, kemudian Bapak harus membuat prioritas Pak, langkah-langkah prioritas. Nah, langkah prioritas ini Bapak harus melakukan langkah prioritas yang menghasilkan impact yang terbesar ke bisnis Bapak. Bapak pernah dengar nggak istilah hukum Pareto, hukum 80-20? Iya. Pernah ya? Iya Pak. Nah, bahwa sebenarnya kan hanya 20% dari aktivitas Yang menghasilkan. tapi menghasilkan 80. Betul kan? Oke. Nah, Bapak Ya, Pak. prioritas ke sana ya. Jangan malah ke yang 80 tapi yang hasilnya cuma 20 kan gitu kan. Nah, ini Bapak harus melakukan yang namanya 80-20 rules, Pak. Pareto law ya. Nah, ini di sini. Bapak lihat itu, Bapak pasti yang lebih tahu sendiri di bisnis Bapak apa yang penting. Nah, itu dengan kata lain membuat skala prioritas, Pak. Ya kan? Ya, karena kita kan juga perlu yang namanya quick wins ya, supaya cepat kita bisa cepat kembali untung, survive ya. Dan waktu itu adalah berharga sekali. Kenapa? Karena kompetitor pasti melakukan hal sama dengan kita. Ya kan? Kalau kita lambat, kita akan ketinggalan. Ya gitu. Ini intinya ya Pak ya. Plannya kita develop ya. Nah, plan itu kan bisa banyak lah namanya strategi apapun yang Bapak bisa buat, nanti lakukan, rencanakan dengan tim. Tapi yang mesti diingat yang ini Pak, yang ada warna kuning nih Pak. Bahwa strategi itu tidak cukup hanya strategi, kalau eksekusinya juga nggak bagus Pak ya. Jadi perlu langkah-langkah eksekusi yang konkret Pak ya. Karena pengalaman saya nih Pak Fikra, banyak perusahaan besar, baik nasional maupun asing, kalau membuat strateginya itu bagus-bagus Pak Fikra. Iya. Tapi eksekusinya yang jelek. Jadi istilahnya apa? Sama aja bohong kan? Ya kan? Iya. Merencananya bagus gitu. Tapi nanti waktu implementasi itu nggak ada yang sudah direncanakan tuh nggak ada yang dilakukan secara benar maksud saya. Sama aja sampai kapan perusahaannya nggak akan pernah maju ya. Dan nanti saya ada survei untuk yang yang mengatakan ini. Jadi kita membuat strategi kalau kita eksekusinya tidak bagus Pak ya, itu juga percuma ya. Bab ini yang mesti diingat ya. Oke. Nah, bagaimana suatu perencanaan yang bagus itu akan berhasil ya? Nah, ini ada 5C Pak yang Bapak harus ingat. Jadi communication, confidence, consistency, clarity, dan celebration. Jadi saya saya dari komunikasi dulu Pak. Ya. Ini komunikasi sangat penting ya.
Saya ambil contoh yang gampang, Pak Fikra. Pak Fikra kan pasti sering rapat ya sama tim Bapak, betul kan? Sering rapat kan Iya, dengan tim anak buah gitu. iya. Katakanlah membuat satu perencanaan, Pak ya. Perencanaan, Pak. Oh, kita minggu depan akan melakukan ini, launching ini, produk ini, begini, begini, begini. Gitu ya. Nah, kemudian, Pak, yang sering terjadi, kan kita tanya kan sama tim kita, gimana? Sudah jelas belum? Oh ya, sudah kan gitu ya. Biasanya kan jawabnya gitu ya Pak Fika ya. Tapi pertanyaan saya, apakah benar-benar mereka tuh mengerti atau tidak? Nah ini ada cara komunikasi yang bagus untuk dilakukan. Karena saya lakukan Pak Fika. Saya dalam suatu rapat membuat satu rencana, begini, begini, begini. Waktu saya tanya, oke semua, oh ya mengerti, mengerti. Tapi tuh saya tunjuk aja satu orang. Coba kamu bisa nggak jelaskan yang kita bicarakan barusan aja ini? Ya, rencana kita ke depan dengan bahasa kamu. Kalau dia bisa jelas menjawab, berarti dia mengerti betul. Tapi pengalaman saya, kebanyakan nggak bisa, Pak. Cuman malu ngomongnya, malu bertanya. Iya, benar. Itu. Nah ini Bapak sebagai leader, ini penting Pak, komunikasi ini Bapak harus punya cara untuk bisa berbicara dengan mereka. Dengan cara, jangan malu kalian bertanya, gitu kan? Karena itu penting. Kalau hanya jawab iya aja, nanti rencana itu nggak akan pernah tercapai, betul kan? Gitu kan? Nah ini saya lakukan. Dan jangan kita menganggap bahwa kalau mereka bilang paham, mengerti, bukan berarti kita nggak percaya Pak. Tapi jangan langsung kita menganggap betul ya. Jadi jangan berasumsi lah. Ini penting ya Pak ya, komunikasi ya. Ini satu itu komunikasi, yang kedua adalah bahwa ini penting untuk kita bersama Pak. Ya. Bukan untuk perusahaan saja, tapi juga penting untuk kalian Pak. Ini penting Pak. Karena mereka merasa saya kan cuma anak buah aja, cuma disuruh-suruh ya saya akan lakukan apa yang diperintah oleh bos. Kebanyakan gitu Pak. Tapi kita penting memberikan pemahaman kepada mereka. Begini, kenapa kalian harus lakukan ini? Kalau kalian lakukan ini nanti tujuan perusahaan akan tercapai. Ya, tujuan perusahaan kan misalnya penjualannya bagus, profitnya bagus. Ya. Nah, kalau penjualan tercapai, otomatis kan Anda juga bisa dapat berupa entah itu insentif, bonus, kenaikan gaji. Betul kan Pak? Nah ini harus dikomunikasikan Pak. Jadi harus dikomunikasikan apa yang mereka akan peroleh kalau mereka melakukan ini. Kadang-kadang banyak perusahaan Pak yang gagal karena tidak mengkomunikasikan ini, gitu kan? Nah ini sangat penting nih, sangat krusial nih, gitu ya. Langkah kedua ini ya kita harus confidence Pak, harus selalu percaya diri ya Pak ya, bahwa kita bisa mencapai target yang kita buat ya Pak ya, gitu ya. Nah kemudian yang ketiga ini Pak, ini yang tadi saya bilang Pak, harus konsisten ya Pak ya. Kan kita tadi melakukan evaluasi kan yang Bapak bilang kan berapa sering kan tadi kan Pak Fikra tanya. Nah ini harus konsisten Pak. Jangan apa istilahnya orang bilang hangat-hangat kayak ayam aja Pak ya. Awal-awal rajin, nanti udah nggak dilakukan lagi. Jangan Pak, harus konsisten ini. Ini kayaknya sih ngomongnya sepele ya ini, tapi dampaknya besar Pak ke perusahaan. Ya, percaya, dampaknya besar. Dan ini kedisiplinan melakukan konsistensi ini bukan main. Clarity itu clear ya, artinya semua itu jelas. Jadi kalau ada yang masih ada pertanyaan, jawab sehingga umum clear. Ibaratnya kita mempunyai frekuensi yang sama. Semua tahu ada satu tujuan perusahaan yang akan dicapai, tapi masing-masing punya peranan, betul kan? Dan tugas masing-masing untuk mencapai itu. Ya. Nah terakhir adalah ya kita kalau sudah berhasil ya kita melakukan satu selebrasi lah, peringatan lah kayak selamatan atau apa. Nah ini bukan hura-huranya Pak yang penting Pak. Ya. Tapi yang penting ini begini Pak, dan ini pengalaman saya. Kadang-kadang kita sebagai atasan begini, kalau anak buah itu kerjanya salah, nggak memenuhi salah kan dimarahin sering, ditegur lah, betul kan? Kurang ini kurang. Memang betul perlu ditegur. Tapi kalau dia kerja bagus Pak,
nggak pernah dikasih apresiasi. Bener nggak? Iya, iya, Ya, iya, Pak. karena anggapannya ya memang udah tugasnya si anak buah itu. Nah, ini salah besar, Pak. Salah besar. Jadi kalau ada yang namanya reward and punishment, kalau dia bagus juga harus dikasih reward, Pak. Jangan Iya. hanya dihukum kalau salah, ya kan? Betul kan? Jangan. Harus dikasih penghargaan, Pak. Nah, penghargaan itu tidak selalu harus uang, Pak. Ya, tidak harus selalu uang. Bisa aja misalnya penghargaannya berupa apa itu namanya piagam, ya kan? Ditandatangani oleh direktur atau pemilik perusahaan, gitu, Pak ya. Diberikan kepada mereka yang bekerja bagus. Itu dampaknya secara psikis moral besar sekali, Pak. Ini yang celebration, ya Pak ya, 5 hal. Jadi 5 hal ini, Pak, jangan lupa sebagai kunci suatu keberhasilan dari suatu perencanaan. Ya, perencanaan dalam hal ini perencanaan untuk bisa recover tadi ya Pak ya. Kita ngomong kan masih recovery ya. Iya, Pak. Untuk recover ya. Gitu. Dan ini nanti juga kalau sudah recover, ini juga 5 sini yang akan berperan untuk supaya bisa terus tumbuh, Pak. Sama aja. Jadi bukan hanya dalam keadaan recovery, tapi juga selama tumbuh. Jadi bisa diimplementasikan mempunyai dampak pada saat kita melakukan recovery maupun pada saat normal gitu untuk tumbuh. Ini Pak, ya. Ini udah masuk jam sholat, saya boleh Oke. sebentar, Pak? Oh ya, jam sekitar... itu di sana ya. Oke. Iya, Pak. Nah, kita break berapa menit? Oh iya, boleh, Pak. Berapa menit? 10? Ya, Pak, iya. Oke. Boleh, Pak? Ya, boleh.